Ya, selamat siang semuanya. Terima kasih materinya, bagus banget. Kontrarian sebagai eh, investor kalau menurut saya ya. Iya. Nah, sekarang pertanyaan saya, bagaimana kontrarian secara trader? Karena kalau yang saya tangkap materinya nih, kita berpikir untuk kita tuh membeli sesuatu lalu kita berharap dia naik. Iya. Sedangkan trader tuh fleksibel ya, dia bisa naik, bisa turun, bisa cuan dimanapun. Oke. Nah, boleh tolong Prof untuk jelaskan kontrarian secara trader tuh kayak gimana sih menurut Prof? Oke, ya. Thank you. Pertama, kontrarian sebagai trader dan juga kontrarian sebagai investor, karena antara trader dan juga investor itu memang memiliki suatu paradigma yang berbeda. Investor tuh lihatnya value, tapi trader itu lihatnya opportunity. Gimana cara kita melihat opportunity di market? Saya selalu suka perhatikan yang namanya money flow. Volume does matters. Likuiditas itu hanya satu-satunya yang kalian perhatikan ketika kalian trading. Ya, kalian nggak peduli, oh ini bagus, oh ini secara fundamental, oh ini on chain, itu means nothing. Ya, jadi kamu coret itu semua, kamu lihat di papan top gainer, top loser, mana yang punya volume paling tinggi, ya, kamu lihat volumenya, terus selalu perhatikan, oke, apakah ada area manipulasi yang bisa kamu manfaatkan. Set up the grab, PO3, tunggu reclaim, baru masuk posisi. Ya. Dan juga kamu bisa pakai coin glass untuk melihat open interest, melihat variabel-variabel lain secara ya, derivatif ya. Kalau teman-teman trading di situ. Nah, di situ harus pertama ya diperhatikan likuiditasnya. Karena banyak teman-teman yang salah mengartikan trading dan juga investing. Mereka maunya trading kripto. Tapi kok yang dicek siapa developernya, nah, itu kan nggak masuk akal. Kamu trading kripto, kamu scan papan top gainer, top loser, oke, kamu lihat mana liquidity yang paling flowing, dan yang paling gampang lihat volume 24 jam terakhir. Nah, dari situ kamu bisa meng-query beberapa yang bisa kamu trade dan kamu nggak trade. Kalau misalkan, oke, ini volumenya gede, naik nih, selalu nunggu retracement. Balik dulu, ya, selalu ada primary, secondary trend, ya, cari secondary-nya berhenti di mana, baru kamu open posisi di situ. Oke, kalau ini ada kemungkinan downtrend, ya lihat possible ketika dia retrace pump, baru untuk melanjutkan penurunannya lagi. It's all about volume and liquidity. Oke, ini gue mungkin tambahin sedikit ya. Jadi kalau kita trade di sini, kita nggak cuma trade based on technical, tapi kalau kalian tahu kita banyak pakai makro faktor kan. Contoh ini event driven ya. Event driven gimana caranya kita punya thought process yang berbeda sama orang lain. Oke, kalau pemikiran biasa orang bakal mikir apa? Oh, Federal Reserve bakal ngapain? Rate cut atau tidak? Itu orang biasa. Kalau kita berdua, sekarang ini yang kita bahas barusan tadi pagi, Federal Reserve, itu bukan rate cut iya atau tidak. Kita udah tahu itu pasti di rate cut, pertanyaannya berapa? Nah, itu kontrarian. Orang awam pikirnya, oh ini rate cut atau enggak, dijadi atau enggak. Kita tahu ini 100% pasti kejadian. Tinggal berapa? Nah itu bisa kerefleksi sebenarnya dari harga-harga sekarang. Di 58.000 ini tapi net inflow dari ETF semuanya positif hari ini. Apa yang terjadi? Institusi masih akumulasi. Kalau kita pikir secara retail, ya bukan area untuk membeli sekarang, ya kan? Buat retail ini bukan area untuk membeli loh, 58.000 dan Ethereum di 2.600. Tapi lu kalau pikir dulu Ethereum pernah 4.000 sekarang 2.600. ETH is very very cheap right now. 2.600 it's very very cheap. Apakah bakal ke 5.000, 6.000, 7.000? Bro kakak menurut bro kakak gimana? Pasti. Pasti, cuman kita tahu exactly kapannya. Belum tahu for now. Tapi apakah ke sana? Pasti gitu. Jadi balik lagi, misalnya kita time frame-nya lebih panjang ya. Kita mau trade untuk suatu time frame misalnya 6 bulan sampai 8 bulan. Orang biasa akan mikir, oke, gue akan cari koin ini, misal beli koin ini. Terus kan mikir, oh koin A ini bakal 2 kali, bakal 3 kali, gue happy nih dengan uang gue. Tapi Ethereum juga bakal 3 kali. Yes. Dengan resiko, jadi gini, dalam trade, di setiap trade, kita ambil namanya asymmetric bet. Yang naik itu lumayan tinggi, drawdown-nya paling kecil, itu yang kita selalu ambil. Kalau koinnya tadi, oke koin A ini bakal 2x TLX. Gue akan jual ketika misalnya dia 200 harganya 600. 3x nih gue happy gue jual. Tapi kemungkinan dia akan 0 tuh ada. Mendingan ambil koin itu tetap Ethereum. Tapi orang pikir, oh koinnya Ethereum udah besar gitu. Market cap udah besar. Tapi naiknya sama 2-3 kali. Koin yang ini sama naiknya 2-3 kali. It's a better bet untuk ngambil selalu yang lebih besar.
Jadi itu salah satu cara framework berpikir. Nah yang kita selalu suka tuh dalam trading atau investasi adalah ngambil inverse, ini dibikin sama Prussian Mathematics ya, orang di zaman Prusia dulu. Cara kita berpikir terbalik, dan ini yang diambil sama Charlie Munger. Lu mikirnya kalau lu ambil trade ini atau lu invest di project ini, atau lu bikin portofolio seperti ini, apa yang akan bikin lu hancur? Oke, all in ke koin yang misalnya market cap 100 sampai 200, itu ada potensi 100% hancur. Karena apapun yang dikali 0, ini nggak butuh orang pintar, apapun yang dikali 0 sama dengan 0. Jangan pernah resikokan semua. Jadi kalau lihat portofolio lo dan lihat ini kemungkinan hancurnya nih apa nih? Kenapa kita selalu bikin kayak benteng kita punya portofolio? Tanya dia portofolio sekarang besarnya apa? Ethereum pasti. Portofolio itu kita buat kayak benteng. Tapi kalau ada single running yang misalnya 2%, 3% jadi kali 10, kan gede portofolionya. Apa yang bikin kira-kira portofolio ini kita hancur? Mikirnya dari situ dulu. Baru bisa mikir kebalik. Itu cara mikir kontrarian. Semoga terjawab.